Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di kelas online biologi kelas 8 dengan saya Siti Maisaro. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbah, wabil islami dinah, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidani ilma, warzuqni fahma. Amin. Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai macam-macam jaringan pada tumbuhan. Nah, masih ingatkah kalian jaringan apa yang menyebabkan suatu tanaman dapat bertambah tinggi dan besar? Benar sekali, salah satunya adalah jaringan meristem. Nah, untuk mempelajari struktur jaringan pada tumbuhan lebih dalam, maka kali ini kita akan berdiskusi mengenai struktur dan fungsi jaringan penyusun akar, batang, dan daun. Yang pertama ada struktur dan fungsi jaringan penyusun akar. Fungsi akar. Kira-kira ada yang masih ingat fungsi akar? Benar sekali, salah satu fungsi akar adalah untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah, kemudian untuk menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, mengapa akar dapat melakukan fungsi tersebut? Apakah ada kaitannya antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita simak struktur akar berikut ini. Struktur akar. Nah, ini merupakan gambar penampang membujur dari akar. Dapat kita lihat bahwa di ujung akar ini terdapat meristem apikal dan tudung akar. Apa itu meristem apikal? Jadi, meristem apikal adalah jaringan yang sel-selnya aktif untuk membelah, sehingga dapat membuat akar semakin panjang. Kemudian ada tudung akar. Nah, tudung akar ini berfungsi untuk melindungi sel jaringan meristem agar tidak rusak saat menembus tanah. Nah, ini merupakan penampang melintang dari akar. Dapat kita lihat bahwa struktur akar yang paling luar adalah epidermis. Epidermis memiliki dinding sel yang tipis untuk memudahkan penyerapan air dan mineral untuk masuk dalam tumbuhan. Nah, di bawah epidermis ini terdapat korteks. Korteks tersusun atas jaringan parenkim berdinding tipis dan tersusun renggang, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Kemudian di bawah dari korteks terdapat endodermis. Nah, endodermis ini tersusun dari selapis sel yang membatasi korteks dan silinder pusat. Kemudian di bagian dari endodermis ini terdapat bentukan seperti pita. Nah, ini dinamakan dengan pita Kaspari. Nah, pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral menuju ke silinder pusat. Di bawah dari endodermis terdapat silinder pusat. Nah, silinder pusat ini terdiri atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lain seperti perisikel dan parenkim empulur. Kemudian jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Nah, xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah menuju ke batang dan daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua ada struktur dan fungsi jaringan penyusun batang. Fungsi batang. Masih ingatkah kalian fungsi batang itu untuk apa saja? Benar sekali, salah satu fungsi batang adalah untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian digunakan sebagai jalan pengangkut air dan mineral menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan pada beberapa tumbuhan digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, mengapa batang dapat melakukan fungsi tersebut? Apakah ada kaitannya antara struktur jaringan penyusun batang dengan fungsi batang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita simak struktur dari batang. Struktur batang. Struktur batang yang paling luar adalah epidermis. Epidermis terdiri atas selaput sel yang tersusun rapat dan tidak mempunyai ruang antar sel.
Fungsi dari epidermis adalah untuk melindungi jaringan yang berada di bawahnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah struktur terluar dari batang yang masih muda dengan batang yang sudah tua, apakah sama-sama tersusun oleh epidermis, ataukah berbeda? Untuk yang sudah mengetahui jawabannya, bisa ditulis di grup WA ya. Kemudian, di bawah dari epidermis adalah korteks. Korteks disebut juga kulit pertama pada beberapa tumbuhan. Yang dekat dengan lapisan epidermis tersusun atas jaringan kolenkim, kemudian semakin ke dalam tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Nah, di bawah dari korteks ini terdapat silinder pusat. Silinder pusat merupakan lapisan terdalam atas batang. Lapisan terluar dari silinder pusat disebut perisikel atau perikambium. Struktur batang selanjutnya adalah berkas pengangkut. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran seperti gambar A, sedangkan pada batang monokotil tersebar seperti gambar B. Nah, pada batang dikotil terdapat batas antara xilem dan floem. Nah, batas ini merupakan kambium vaskuler. Kambium vaskuler aktif membelah sehingga menyebabkan diameter batang menjadi besar. Yang ketiga ada struktur dan fungsi jaringan penyusun daun. Fungsi daun, ada yang masih ingat fungsi daun itu untuk apa saja? Benar sekali, secara umum daun berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan pada proses fotosintesis. Kemudian untuk mengatur penguapan air atau transpirasi, dan digunakan sebagai pernafasan atau respirasi pada tumbuhan. Nah, mengapa daun dapat melakukan fungsi tersebut? Apakah ada kaitannya antara struktur jaringan penyusun daun dengan fungsi daun? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita simak dari struktur daun berikut ini. Struktur daun. Struktur daun yang pertama adalah epidermis. Pada daun, jaringan epidermis berada di permukaan atas dan bawah daun yang berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan yang berada di dalamnya. Nah, sel-sel epidermis tersebut dapat bermodifikasi menjadi stomata. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan, sehingga fungsi dari stomata adalah sebagai jalan masuknya karbon dioksida yang digunakan dalam proses fotosintesis. Ini merupakan gambar jaringan penyusun daun. Nah, tahukah kalian pada bagian mana fotosintesis terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Di bawah epidermis terdapat jaringan palisade. Nah, jaringan palisade ini berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang, dan banyak mengandung klorofil. Di bawahnya terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang berbentuk tidak teratur, tersusun longgar, dan mengandung klorofil. Nah, kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Nah, di mesofil inilah tempat terjadinya proses fotosintesis. Pada daun juga terdapat berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Dari materi di atas, kira-kira apa yang dapat disimpulkan? Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa struktur jaringan suatu organ berpengaruh terhadap fungsi suatu organ tumbuhan. Terima kasih, itulah video pembelajaran mengenai struktur dan fungsi jaringan penyusun pada akar, batang, dan daun. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di grup WA. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.